Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap harinya dalam pikiran manusia cukup kerap dipenuhi dengan bayang-bayang di masa depan tentunya. Namun, terlalu memikirkan masa depan sama seperti membeli furnitur untuk rumah yang bahkan belum dibangun. Ketika furnitur tersebut berada di tangan, kita tidak punya tempat untuk meletakkannya. Akibatnya, barang-barang itu akan memadati hidup di masa sekarang. Dengan kata lain, terlalu memikirkan masa depan sama artinya dengan mengisi hari-hari dengan pikiran, perhatian, antisipasi, dan kecemasan yang tidak mungkin akan pernah terjadi. Dalam sebuah artikel yang diunggah di About Islam, manusia memang kerap terburu-buru menuju masa depan demi sesuatu yang disebut sebagai kebaikan. Saat masih anak-anak, tidak sedikit yang ingin cepat besar sehingga bisa bermain dengan teman-teman lain yang lebih tua. Pun saat remaja, kita tidak bisa menunggu untuk menjadi dewasa dan bebas dari batasan orang tua. Nantinya, saat dewasa, manusia sudah bermimpi tentang masa pensiun ketika akhirnya dapat menikmati semua waktu luang yang ada. Manusia kerap memiliki kecenderungan bergegas ke masa depan demi kebaikan yang dirasa ada di sana. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Tidak ada jaminan apapun darinya. Ketika kita menaruh terlalu banyak harapan di hari esok, hal ini beresiko membawa hasil yang berbahaya. Manusia akan mulai merasa berhak atas masa depan tertentu yang mungkin tidak pernah datang. Ketika masa depan yang diharapkan itu tidak terjadi, manusia bisa menjadi sangat emosional dan sengit. Lebih parah, manusia bisa kehilangan momen menikmati berkah yang didapat di momen saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu tentang hal itu dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." Ayat ini mengingatkan tentang sifat hari akhir yang tidak diketahui, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan telah diatur akan datang pada saatnya. Manusia diminta untuk sabar hingga saatnya tiba. Jika harus menjalani hidup dengan berpikir dan berharap untuk masa depan, hal ini dapat dilakukan dengan mengingat kita akan menerima yang baik di kehidupan selanjutnya untuk kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun kita hanya biasa bertemu dengan kesenangan di akhirat dengan mengambil tindakan di masa sekarang. Jadi mari berharap untuk rahmat Allah dan menyerahkan masa depan kehidupan ini kepada kehendak Allah. Alasan lain seorang manusia memikirkan masa depan memang karena memikirkan kemungkinan kejahatan yang bisa saja terjadi. Sebagai manusia, kita juga sering menghabiskan banyak waktu mengkhawatirkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi di depan. Saat masih anak-anak, kita khawatir tentang waktu tidur dan monster yang mungkin menunggu kita dalam gelap. Sebagai remaja, muncul kekhawatiran akan pekerjaan dan pernikahan. Setelah dewasa, terfikirkan hal-hal seperti kemiskinan, penyakit, dan lainnya. Khawatir tentang masa depan adalah sesuatu yang hampir semua orang lakukan. Namun, tidak peduli berapa banyak asuransi yang dibeli dengan tujuan melindungi diri dari apa yang akan datang, manusia tidak dapat mengubah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masa depan. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa mengetahui masa depannya atau mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 188, "Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman."
Di balik kekhawatiran-kekhawatiran itu, seharusnya manusia memahami jika setan kerap memanfaatkannya. Seperti Nabi Muhammad, umatnya juga tidak memiliki kuasa atas apa yang terjadi di masa depan. Ketika manusia membebani pikirannya tentang hari esok, bisa jadi manusia menjadi mangsa salah satu trik setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Seringkali cara ini adalah trik yang efektif. Beberapa banyak yang telah melakukan perbuatan haram karena takut akan kemiskinan. Sementara ketakutan itu sama artinya dengan kehilangan kesempatan untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang menjadi kikir karena mereka takut akan malapetaka, sementara pikiran itu kehilangan kesempatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti berkali-kali karena telah berbagi dalam amal. Berapa banyak yang menjadi frustasi dan kecewa dengan mencoba memaksakan hasil di masa depan yang tidak tertulis, sementara kehilangan berkat saat ini. Kekhawatiran yang ada pada manusia sama saja dengan meremehkan kebijaksanaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyediakan masa depan. Jika umat muslim harus khawatir tentang masa depan, hari penghakiman adalah satu-satunya masa depan yang kita tahu pasti dan layak untuk dicemaskan. Manusia bisa berusaha mencegah hasil yang buruk dengan mengambil tindakan saat ini. Takutlah akan hukuman Allah dan tinggalkan urusan masa depan kehidupan sesuai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa manusia lakukan saat ini hanyalah bersiap dan biarkan mengalir seperti yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti pula manusia berpasrah tanpa berusaha. Berusaha mencari cara adalah bagian dari kehidupan, seperti yang kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi berikut. Suatu hari Nabi Muhammad melihat seorang badui meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Nabi lantas bertanya kepada orang badui itu, "Mengapa kamu tidak mengikat unta kamu?" Orang badui itu menjawab, "Saya menaruh kepercayaan pada Allah." Nabi kemudian berkata, "Ikatkan unta Anda terlebih dahulu, kemudian taruh kepercayaan kepada Allah." Dalam hidup manusia memang harus mencari cara memudahkan kehidupan. Meninggalkan masa depan bukan berarti tidak melindungi diri sendiri dari bahaya kehilangan milik kita. Ketika manusia menyibukkan pikiran dengan masa depan, terkadang membuat kita melupakan kebijaksanaan dan kemampuan tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia jadi merindukan berkah masa kini, membuang-buang waktu dan kehilangan kesempatan mempersiapkan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.